Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai regulasi dan fatwa asuransi syariah. Next. Kelompok 1 yang beranggotakan Ririn Sulisdianti Agustin 214230049, Naila Mulhiza 214230075, saya sendiri Tiara Nabila Sandriana 214231136, Fikroti Nisa 214230044, dan yang terakhir yaitu Muhammad Alfarizi Osman 20423193. Next. Baik, yang pertama yaitu saya sendiri akan menjelaskan regulasi mengenai asuransi syariah. Poin pertama yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang selanjutnya yaitu PMK Nomor 18 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah. Baik, next. Nah, pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tersebut ada beberapa mengenai kebijakan mengenai regulasi asuransi syariah. Yang pertama yaitu mengenai poin penting, usaha perasuransian melibatkan jasa pertanggungan, pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran produk asuransi atau asuransi syariah, konsultasi, perantara asuransi, reasuransi syariah, dan penilaian kerugian asuransi. Poin yang kedua yaitu usaha asuransi umum adalah manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah yang memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian biaya, kerusakan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga akibat peristiwa yang tidak pasti tersebut. Yang ketiga yaitu usaha asuransi jiwa syariah adalah manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah yang memberikan pembiayaan berdasarkan kematian atau kelangsungan hidup peserta atau pembayaran lain sesuai dengan perjanjian yang jumlahnya ditetapkan atau berdasarkan hasil pengelolaan dana. Yang keempat yaitu usaha reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas dimiliki oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Dan yang kelima, yaitu usaha pialang reasuransi adalah jasa konsultasi dan perantara dalam penempatan reasuransi atau reasuransi syariah serta menangani klaim kasus atas nama perusahaan asuransi atau reasuransi. Baik, itu semua poin-poin yang disampaikan tersebut itu dirangkum oleh saya sendiri secara lebih ringkas, jadi lebih ke tertuju bagian poin-poin asuransi syariahnya. Nah, itu semua merupakan rangkuman dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Next. Baik, untuk fatwa, mungkin ini ada beberapa poin. Yang poin pertama yaitu DSN MUI tanggal 13 sampai 14 Rabiul Tsani 1442 Hijriah, 4 sampai 5 Juli 2001 Masehi. Dewan Syariah Nasional pada Senin tanggal 15 Muharram 1422 Hijriah atau 9 April 2001 Masehi. Yang ketiga yaitu Dewan Syariah Nasional pada 25 Jumadil Awal 1422 Hijriah atau 15 Agustus 2001 Masehi dan 29 Rajab 1422 Hijriah atau 17 Oktober 2001 Masehi. Oke. Selanjutnya yaitu ada fatwa DSN MUI nomor 51/2006 tentang mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Ini merupakan akad pada asuransi syariah. Fatwa nomor 21 DSN MUI _10/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.
Fatwa nomor 39 DSN MUI garis miring 10 2002 tentang asuransi haji. Fatwa nomor 52 DSN MUI garis miring 3 2006 tentang wakalah bil ujroh pada asuransi syariah. Fatwa nomor 53 DSN MUI garis miring 3 garis miring 2006 tentang tabaru pada asuransi syariah. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya kepadanya, dipersilahkan. Baik, fatwa yang pertama itu adalah fatwa nomor 51 DSN MUI 3 pada tahun 2006 tentang mudharabah musyarakah pada asuransi syariah. Jadi ketentuan hukum dari mudharabah musyarakah pada asuransi syariah ini boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. Lalu ketentuan hukum yang kedua yakni mudharabah musyarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung ukuran unsur tabung atau saving maupun yang non tabung. Lalu untuk ketentuan akadnya sendiri itu yang pertama ini adalah perusahaan asuransi sebagai mudharib menyatakan modal ataupun dananya dalam investasi bersama dana peserta. Lalu yang kedua ada pembagian hasil investasi ini bisa dilakukan dengan dua alternatif. Lalu ya ketentuan akad yang ketiga, apabila terjadi kerugian, maka perusahaan asuransi sebagai mustarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan. Baik, untuk yang selanjutnya adalah fatwa nomor 21 yang akan dibacakan oleh teman sejawat saya. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya, fatwa kedua itu ada fatwa nomor 21 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Jadi asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi yang dimaksud akad yang sesuai dengan syariah ini tidak mengandung goror atau penipuan, maisir atau perjudian, riba, penganiayaan, riswa atau suap, barang haram, dan juga maksiat. Jadi di sini para peserta itu wajib memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi dengan yang sesuai kesepakatan dalam akad. Hal ini disebut juga dengan premi. Akad dalam asuransi ini tijaro dan akad tabaru. Yang dimaksud dari akad tijaro ini adalah mudharabah, sedangkan akad tabaru adalah hibah. Lalu dalam akad tijaro ini, perusahaan ini bertindak sebagai mudorib atau pengelola, dan peserta juga bertindak sebagai sohibul mal atau pemegang polis. Adapun dalam akad tabaru ini, peserta memberikan hibah yang selanjutnya akan digunakan untuk tolong-menolong peserta lain yang terkena musibah. Perusahaan ini sebagai pengelola dana hibah. Next. Selanjutnya, Fatwa nomor 39 tahun 2002 tentang asuransi haji. Jadi, perjalanan haji ini mengandung resiko berupa kecelakaan atau kematian sedangkan untuk meringankan beban resiko tersebut perlu adanya asuransi. Nah, dari ketentuan umumnya yaitu asuransi haji berdasarkan prinsip syariah bersifat ta'awun atau tolong-menolong antar sesama jamaah haji. Asuransi haji yang dibenarkan menurut syariah itu merupakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana bersifat ta'awun yaitu tolong menolong, kemudian menggunakan akad tabu atau hibah yang bertujuan untuk menolong sesama jamaah haji yang terkena musibah. Akadnya ini dilakukan antara jamaah haji sebagai pemberi tabaruk atau hibah dengan asuransi syariah yang bertindak sebagai pengelola dana hibah. Kemudian ketentuan khususnya di mana di sini Menteri Agama bertindak sebagai pemegang polis induk dari seluruh jamaah haji dan bertanggung jawab atas pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian di sini jemaah haji berkewajiban membayar premi sebagai dana tabaruk yang merupakan bagian dari komponen biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH. Next. Premi asuransi haji itu harus dipisahkan dari premi-premi asuransi lainnya. Asuransi syariah berhak memperoleh
ujroh atau fee atas pengelolaan dana tabaruk yang besarnya ditentukan sesuai dengan prinsip adil dan wajar. Asuransi syariah berkewajiban membayar klaim kepada jamaah haji sebagai peserta asuransi berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian. Kemudian, surplus operasional adalah hak jamaah haji yang pengelolaannya diamanatkan kepada Menteri Agama sebagai pemegang polis induk untuk kemaslahatan umat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, Fatwa nomor 52 DSN MUI nomor 3 tahun 2006 tentang wakalah bil ujroh pada asuransi syariah. Yang pertama, ada ketentuan hukum. Poinnya yang pertama yaitu wakalah bil ujroh boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Yang kedua, wakalah bil ujroh adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujroh atau fee. Yang ketiga, wakalah bil ujroh dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan atau saving maupun unsur tabaruk atau non-saving. Dan lanjut ke yang ketentuan akad. Pertama, akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujroh. Kedua, objek wakalah bil ujroh meliputi antara lain. Pertama, kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, dan pemasaran investasi. Kemudian kedudukan dan ketentuan para pihak dalam akad wakalah bil ujroh. Yang pertama, dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai wakil, yaitu yang mendapat kuasa untuk mengelola dana. Yang kedua, peserta atau pemegang polis sebagai individu dalam produk saving dan tabaruk bertindak sebagai muwakil atau pemberi kuasa untuk mengelola dana. Yang ketiga, peserta sebagai suatu badan atau kelompok dalam akun tabaruk bertindak sebagai muwakil atau pemberi kuasa untuk mengelola dana. Yang keempat, akad wakalah adalah bersifat amanah atau yad amanah dan bukan tanggungan atau yad doman, sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi fee yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wan prestasi. Yang kelima, perusahaan asuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang digunakan adalah akad wakalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini salah satu fatwa yang diperlukan untuk asuransi adalah fatwa tentang akad tabaruk. Oleh karena itu, DSN perlu menetapkan fatwa tentang akad tabaruk untuk dijadikan pedoman. Ditetapkan fatwa DSN nomor 53 garis miring DSN MUI garis miring 3 garis miring 2006 tentang tabaruk pada asuransi syariah. Di ketentuan hukum ini tertulis bahwa akad tabaruk ini merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi. Dan akad tabaruk ini merupakan akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis. Tabaruk secara bahasa adalah sedekah atau berderma. Secara luas, tabaruk ini melakukan suatu kebaikan tanpa persyaratan. Akad tabaruk ini dilakukan dalam bentuk hibah dengan memberikan harta yang tujuannya tolong-menolong antar peserta dan memberikan manfaat kepada orang lain yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Seperti yang tertulis pada kedudukan para pihak dalam akad tabaruk ini, tabaruk bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas dengan tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta takaful. Ketika di antara mereka ada yang tertimpa musibah. Sejumlah dana premi yang diberikan oleh peserta asuransi adalah tabaruk atau amal kebajikan dari peserta kepada perusahaan yang digunakan untuk membantu peserta yang memerlukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Nah, jadi setiap peserta adalah pemberi dana tabaruk kepada peserta lain yang terkena musibah berupa ganti rugi atau bantuan atau juga klaim yang menjadi haknya. Dan pada saat yang sama, ia pun berhak menerima dana tabaruk ketika terkena musibah. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan materinya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling tolong-menolong, melindungi satu sama lain ketika ada musibah atau hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Itu diantaranya para pemegang polis sebagai peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Baik, itulah yang dapat kelompok 1 sampaikan. Nun
wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.